bro, itulah soal penulis pemula udah lah ya. Terus ini kamu sebagai penulis 3 buku nih, pernah nggak sih dapat kayak duit dari apa yang kamu tulis? Tentu dapat lah ya pastinya, karena Dapat. kan itu udah kamu nulis capek-capek pasti dibayar dong. Ya dapat, saya dapat. Tapi kan kalau dari saya ya, kalau dari saya itu setelah membaca novelnya Habibur Rahman yang Bidadari Bermata Bening, saya nggak pernah yang namanya itu ngarepin sebuah fee lagi. Soalnya apa ya? Soalnya kalau kita ngarepin dari dari uang dari sebuah buku, nanti kita akan menyesal sendiri ketika lihat, Allah kita nulis buku ini udah capek-capek tapi dapatnya cuma sedikit. Terus nanti lama-lama nanti motivasi kita bukan lagi merasakan apa yang dirasakan sebuah penulis, tapi malah nanti merasakan pembisnis. Tapi kan nggak jadi masalah dong ketika kita bisa menulis bagus terus dijadikan suatu bisnis, atau menurut Ya. justru menulis itu jadi hobi aja gitu. Sebenarnya itu ada dua pandangan sih dalam penulis itu. Ada yang jadi pembisnis seperti yang di orang-orang penerbitan itu kan mereka juga nulis tapi kan juga untuk dijual. Tapi kalau orang-orang yang biasanya nulis di koran itu, mereka itu seperti itu mereka tidak mengharapkan uang. Mereka itu benar-benar menghayati karena mereka itu suka. Tapi ketika nulis novel beginian, tetap ada nggak sih kamu kepikiran pasti dapat duit nih dari sini? Nah jujur aja ya, dulu kalau ketika pertama kali nulis novel terus diterima di penerbit, itu rasanya emang wah besok dapat uang banyak nih. Tapi ketika udah realnya dapat segitu aja, ya udah alhamdulillah. Tapi ya itulah. Jadi mulai dari itu saya berpikiran kalau nulis itu kalau dapat fee alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Kok bisa gitu bro? Kan ini namanya karya ya. Karya itu selalu ada harganya nih. Kok bisa karya yang udah kamu bikin, kamu justru ngerasa kok dapetnya sedikit, itu kenapa tuh? Kira-kira? Menurut saya itu ya, apresiasi tertinggi itu bukan dari sebuah uang, bukan materi, tapi apresiasi tertinggi itu dari orang-orang yang udah baca karya kita, terus bilang wah karyanya bagus, menginspirasi, terus membuat motivasi mereka tuh bangkit ketika mereka tuh runtuh seperti tokoh kita yang diceritakan itu udah dapat beban material, beban sosial, dan mereka itu tetap kuat. Terus nanti di kehidupan nyata ada orang seperti itu, terus kebangun dari karya kita, itu benar-benar sebuah penghargaan. Wah, ternyata menurut Amin nih, versi Amin sebagai seorang penulis, apresiasi tertinggi justru datang dari orang lain yang terinspirasi atas karya kita, gitu ya. Tuh, keren. Ayo bro. Terus satu hal yang biasanya orang pengen tahu gitu ya. Di sini sebenarnya menurut pandanganmu, jadi penulis itu bisa kaya nggak sih? Aku pernah mengikuti seminar Habibur Rahman ya. Itu benar-benar wow. Mereka itu benar-benar udah kaya. Soalnya setelah buku mereka itu jadikan buku udah jadi bestseller, mega bestseller, nanti jadi film. Film itu kan udah pasti hak ciptanya itu milik kita, ceritanya kan. Udah pasti nanti dapat royalti juga dari sana. Ya benar, sebenarnya bisa sih dari motivasi untuk awal-awal. Tapi ketika udah pro juga ada juga yang misal motivasinya itu uang. Tapi ya itu sih motivasi sendiri dari orang-orang terdekat, dari orang-orang kita sendiri. Jadi kalau misal motivasinya uang, kalau saya ya itu kurang gimana gitu, kurang bisa. Soalnya nanti kalau kita nulis terus nanti udah dipublish di sebuah media, terus nanti medianya itu nggak beruang, terus nanti kita bakal kecewa sendiri. Oh, berarti tetap kalau menurutmu ya, dari yang kamu sampaikan, kalau boleh aku simpulin, tetaplah menulis dengan hati, ya nggak sih? Iya nggak sih? Nah. Jangan cuma semata-mata Karya materi gitu ya. Karena nanti ada nilai kepuasan sendiri ketika kita berhasil nulis, menginspirasi orang lain. Wah, keren banget. Oke, terus gini bro, aku pengen kamu ngasih motivasi dong, atau semacam ya sedikit tips and trick buat penonton yang sekarang ini masih merintis
jalur untuk jadi penulis? Sebenarnya itu kita pun step kehidupan kita itu udah pasti sama kayak pembisnis, itu pasti cari relasi kan, cari orang-orang yang udah tahu dunianya dulu sebelum kita. Jadi kan sekarang itu banyak banget grup-grup penulis yang ada seperti Instagram. Carilah jadi penulis yang proaktif, mencari-cari mereka. Terus jangan ragu untuk kirim-kirim ke media, walaupun emang nunggunya itu memang lama 3 bulan, tapi ya itulah, bersabarlah. Udah pasti besok suatu ketika karyamu akan terbit di sana. Kalau kamu nggak menyerah. Tapi kalau menyerah udah kirim 1, 2, 3 cuma udah menyerah, ya udah kelar ya. Kelar. Intinya jangan menyerah. Jangan menyerah. Okay. Dan satu lagi, nama saya di dunia penulis bukan Amin Arifin, tapi Fasihi @Zemrat. Berarti apa tadi ulangi bro? Pak Fasihi @Zemrat. Ya nanti ada Instagrammu aja lah ya di bawah ya. Ada, tapi kalau Instagram itu saya jarang online. Memang masalah kuota lah ya. Nanti kalau ada yang kepo gimana dong? Kalau ada kepo, boleh sih Instagram di DM. Nanti saya cek di sana. Wah, nanti saya kirimin WA-nya. Mantap banget. Untuk bincang-bincang soal penulis, oke lah. Amin nggak diragukan lagi.